Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 1 Mangkutana. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka program guru penggerak yang dilakukan oleh Bapak Irmal Gunawan SPD GR MPD. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi yang menjadi panutan kita, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya memandu acara pada diseminasi kali ini dengan rangkaian acara yang pertama pembukaan, yang kedua diseminasi modul 1.4 budaya positif, kemudian kegiatan selanjutnya tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita memulai kegiatan pertama yakni pembukaan. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya acara kedua diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang langsung dibawakan oleh Bapak Irmal Gunawan SPD GR MPD. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Rijaluddin SPD GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam rangka program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Luwu Timur. Saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini mampu menambah wawasan kita dan kita dapat mengimplementasikan apa yang kita dapatkan sebentar kepada rekan-rekan kita, Bapak Ibu Guru, baik di lingkup internal maupun di lingkup eksternal sekolah kita. Saya di depan Bapak Ibu ya, mohon izin. Ya, topik yang kita angkat adalah budaya positif. Saya kira kalau berbicara tentang budaya positif, maka di pikiran kita adalah bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang ada di sekolah. Itu harapan kita bersama. Ya, definisi budaya, ada beberapa tokoh yang telah memberikan definisi tentang apa itu budaya. Yang pertama kita bisa lihat dari E.B. Taylor tahun 1871. Beliau mendefinisikan budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ya, saya kira kita sudah bisa paham itu. Yang kedua dari Erlington tahun 1947, budaya adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga adalah Kucaraningrat tahun 2000. Beliau menyatakan bahwa kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, Kucaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sehingga didefinisikan budaya positif itu sebagai perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi muara dari semua proses kegiatan kita itu adalah murid. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan guru, ujungnya nanti berimbas kepada murid.
Bagaimana murid bisa melakukan perubahan baik dari sisi perilaku, dari sisi pengetahuan maupun dari sisi keterampilan. Nah, kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami bahwa di dalam profil pelajar Pancasila ada 5 dimensi yang mesti kita kejawantahkan dalam setiap aktivitas di sekolah. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini poin penting dan undang-undang pun juga sudah mensyaratkan itu, bahwa yang dinamakan dengan peserta didik adalah murid yang mampu memiliki karakter baik. Jadi yang pertama karakter, baru menyusul pengetahuan dan keterampilan. Jangan dibolak-balik, jangan ditukar. Jangan sampai pengetahuan dulu baru keterampilan. Tapi yang pertama adalah karakter atau sikap. Nah, inilah ending dari proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru harus mengubah mindset yang selama ini mungkin kita mengejar target kurikulum, mengejar bagaimana capaian-capaian pembelajaran harus selesai dalam waktu tertentu. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya, Pak Menteri sudah membagi kurikulum Merdeka ini dalam beberapa fase, sehingga ketika murid belum mampu memahami di fase D, di kelas 7 misalnya, kita bisa lanjutkan di kelas 8 hingga di kelas 9. Jadi ada rentetan waktu yang pemerintah berikan kepada kita, jadi tidak mesti selesai dalam 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam topik budaya positif ini ada 6 hal yang mesti kita bahas. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya kira Bapak Ibu kalau menyimak di platform Merdeka Mengajar, semua materi ini ada. Ya, semua materi ini ada, termasuk disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Ya, ada video yang kita nonton di platform, itu semua terakumulasi semua kegiatan ini dalam platform. Hanya saja dalam kegiatan guru penggerak ini kita harus diseminasikan secara formal kepada Bapak Ibu guru. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang bagaimana itu keyakinan kelas? Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan ini. Ya, biasa mungkin Bapak Ibu ketika masuk di kelas memberikan kesepakatan kepada murid apa-apa yang mesti dilakukan sebagai murid, sebagai guru juga apa yang mesti kita lakukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Sebentar kita masuk di materinya. Yang keempat, kebutuhan dasar. Nah, kita mesti memahami kenapa murid itu datang terlambat. Kenapa murid itu ketika dimarahi atau dipukul temannya melakukan tindakan. Kenapa guru ketika meminta murid melakukan sesuatu terus tidak dilakukan, terkadang guru merasa jengkel. Begitu pula sebaliknya, murid pun juga demikian. Kenapa? Itu karena ada kebutuhan dasar yang mesti kita pahami. Oh, ternyata murid melakukan ini karena seperti ini. Ya, sebentar kita paparkan. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Ya, ternyata kita sebagai guru ada 5 posisi yang mesti kita pahami. Ya, saya sampaikan pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini yang sangat banyak yang kita lakukan. Ya, terkadang kita memposisikan diri sebagai penghukum bagi murid. Ya, dan di kurikulum Merdeka, namanya Merdeka Belajar, hal itu seharusnya sudah tidak kita lakukan. Ya, tetapi memang mesti butuh korelasi yang sama, baik itu dari guru, dari murid maupun dari orang tua. Ya, nanti kita bahas apa saja posisi itu. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan posisi kontrol tersebut. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma budaya positif. Nah, kita harus mengubah paradigma berpikir kita. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, guru itu kan selama ini ingin mengontrol perilaku murid di sekolah. Pokoknya apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, di sini ada beberapa ilusi, ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Iya, ingat kurikulum Merdeka Belajar bukan berarti kita membiarkan murid berjalan begitu saja. Tetap kita kontrol, tetapi tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol kita sebagai guru. Ya, berikan juga ruang kepada mereka untuk berekspresi. Iya. Itu ilusi guru mengontrol murid. Kenapa? Karena seakan-akan guru dengan adanya tindakan yang dilakukan, harapannya murid bisa berubah. Padahal terkadang dengan adanya tindakan yang kita lakukan kepada murid, justru itu membuat mereka semakin menjadi-jadi. Nah, ini yang mesti kita pahami. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa
dengan adanya penguatan yang kita berikan membuat murid akan berubah menjadi anak yang baik. Padahal terkadang itu bisa membuat murid malah menjadi saling ketergantungan. Contoh misalkan ketika kita memberikan hadiah misalnya secara terus-menerus ketika murid melakukan sesuatu yang baik. Terkadang ketika kita sudah tidak memberikan hadiah, maka mereka akan menjadi-jadi. Tidak ada hadiahnya, tidak perlu saya lakukan. Ya, pentingnya apa? Melakukan sesuatu karena ada imbalan. Iya. Nah, ini ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan yang kita berikan efektif dan bermanfaat. Terkadang tidak seperti itu juga, Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, terkadang kita secara ceplos mungkin di kelas atau di mana saja, terkadang kita sebenarnya membuli anak itu. Iya, kamu ini kerjaan cuma tidur terus di dalam kelas. Iya, secara tidak sadar teman kelasnya mendengar itu, dan boleh jadi murid itu akan malu. Jujur saya juga pernah melakukan hal itu, tapi dengan adanya pengetahuan baru yang saya pelajari, yang kita lihat juga di platform, ternyata itu memang harus kita ubah mindset itu. Ya oke lah, mungkin hari ini anak itu merasa biasa-biasa saja, tapi itu akan berdampak hingga masa depan nanti. Ya karena temannya akan mengingat itu, bahwa kamu pernah dikatakan Pak Guru seperti ini. Ya itu akan membuat mereka merasa tidak nyaman, terlebih merasa bersalah. Nah ini yang mesti kita hindari sebagai seorang guru atau sebagai pendidik. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita sebagai guru kadang memaksa murid, pokoknya harus seperti ini, pokoknya guru itu pokoknya ya murid harus melakukan ini. Itu sebenarnya membuat murid tidak nyaman. Ya beberapa survei yang dilakukan oleh Dr. William Glasser, ya ternyata yang seperti itu membuat murid semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena kita punya hak untuk memaksa mereka harus melakukan. Iya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini yang tadi yang pertama, mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, kalau mereka memang tidak mau, jangan dipaksa. Iya. Yang kedua, selanjutnya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, terkadang mereka laksanakan itu hanya karena merasa takut, merasa karena wah nanti kalau tidak dilakukan nanti gurunya marah misalnya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu itu ikhlas dari hatinya, tetapi karena takut akan adanya intimidasi misalnya, atau gurunya marah dan seterusnya, atau berdampak pada nilai, sehingga mereka lakukan itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh, dua orang murid yang satu sementara menulis, tiba-tiba datang temannya coret bukunya. Murid yang bukunya dicoret marah sehingga memukul temannya. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dilakukan murid yang bukunya dicoret salah? Dan apakah yang dilakukan murid yang mencoret buku temannya salah? Nah sekarang kita lihat dari tujuan mereka melakukan. Ya, murid melakukan hal yang tadi mencoret buku temannya mungkin karena tidak adanya aktivitas yang dia lakukan di kelas. Yang kedua, murid yang dicoret bukunya wajar juga kalau dia istilahnya marah karena bukunya dicoret. Ya, jadi setiap perilaku buruk yang dilakukan pasti punya tujuan. Tidak mungkin murid itu marah kalau tidak ada perilaku yang terjadi pada dirinya. Nah, inilah perannya kita sebagai guru, harus mengontrol itu, melihat mana sisi baiknya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, artinya apa? Ada ketergantungan. Apa yang dikatakan guru itu yang benar. Kalau guru lain yang katakan tidak perlu didengar, hanya guru itu yang boleh didengar. Ya, ini yang bahaya Bapak Ibu, ya. Karena terkadang juga murid menganggap nanti dikatakan gurunya kalau guru itu yang mengajari dia, mungkin mengajari di kelas, sehingga kalau tidak diajar oleh guru A maka dianggap itu bukan guru saya. Nah ini harus kita ubah. Ya, jadi butuh kerjasama memang ya, bahwa semua bapak ibu guru yang ada di sekolah ini adalah guru murid tersebut. Jadi tidak hanya yang mengajar di situ ya, jadi semua. Nah itulah perannya kita berkomunikasi. Iya, mari kita komunikasi dengan murid ya. Ketika murid menyapa kita, mari kita balas sapaannya. Mungkin dengan senyuman misalnya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ini menurut teori tadi, bahwa ternyata ketika kita menggunakan kritik, membuat murid merasa bersalah, sebenarnya kita mengarahkan murid menuju kepada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan kesan negatif. Artinya apa? Menyinggung secara halus. Nah, ini juga ternyata berbahaya bagi murid. Bagus juga tulisanmu nak, ya, rapi sekali, padahal seperti cakar ayam. Ya, seperti murid merasa tidak nyaman pada saat itu. Iya, jadi sebagai seorang orang tua, sebagai guru, ini juga berlaku untuk kita yang memiliki anak di rumah. Ketika kita ingin menyampaikan kepada anak, misalnya lagi bermain terus berhamburan mainannya, jangan kita sampaikan seperti ini. Kamu itu dikasih kesempatan bermain, akhirnya seperti ini, berantakan. Nah, itu yang akan murid dengar, itu yang akan anak dengar. Ya, lebih kita sampaikan begini, apa tujuannya kita sebenarnya, apa perintah kita untuk anak. Misalnya kita maunya mainannya ini bersih, ya cukup kita sampaikan, tolong nak dibersihkan mainannya ya. Artinya langsung pada intinya, tidak usah panjang lebar. Iya, kenapa? Karena bahasa negatif itu yang akan didengar. Iya, kamu ini memang nakal, yang diingat nakalnya. Ya, lebih kita ucapkan jadi anak yang baik ya. Jadi kita hindari bahasa-bahasa negatif. Nah, itulah tadi dikatakan disiplin positif, bahasa positif yang kita sampaikan. Hindari bahasa negatif karena itu yang akan terekam dalam memori murid. Iya, pokoknya sampaikan langsung pada intinya apa yang kita sampaikan. Kalau kita ingin murid menulis, sampaikan, tolong nak ditulis yang ada di papan. Iya, jangan sampaikan bahasa lain. Kamu itu memang dari tadi disuruh nulis, kamu cuma kerjanya sana sini sana sini. Ya, tapi itu memang terkadang kita lost control. Terkadang kita sampaikan, kita tidak mengingat bahwa itu hal negatif yang kita sampaikan. Nah, artinya mari kita berbenah diri dari sekarang. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, terkadang saat ini saja murid melaksanakan. Lepas dari itu mereka akan melakukan hal yang jauh lebih buruk. Kenapa? Hanya untuk menghindari amarah guru, hanya untuk menghindari aturan-aturan yang mungkin keras bagi mereka. Ya, terkadang tidak langsung menyampaikan kepada kita, tetapi mungkin melalui perantara-perantara lain. Oh, bapak, ibu guru yang di sana itu kalau mengajar seperti ini, saya takut. Kalau bapak yang sana itu cuma kasih tugas sampai 10 halaman misalnya, tidak berani mereka menyampaikan kepada guru yang bersangkutan, mungkin melalui perantara lain. Nah, inilah tadi hal yang membuat kita sebenarnya harus untuk mengintrospeksi diri, apa yang saya lakukan sebenarnya sehingga seperti itu. Iya, jadi dari beberapa ilusi ini saya kira kita bisa belajar bahwa hal-hal itu mesti kita hindari, Bapak Ibu. Iya, selanjutnya disiplin positif, ya, dan nilai kebajikan berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu artinya belajar. Jadi kalau orang disiplin sebenarnya adalah orang yang belajar. Coba kita cek, siswa yang tidak disiplin tidak belajar itu. Ya, kenapa? Karena memang dari asal katanya disiplin itu belajar. Jadi tidak ada orang yang tidak disiplin tidak belajar. Yang namanya disiplin pasti belajar. Disiplin waktu berarti belajar menghargai waktu. Disiplin dalam bekerja belajar untuk menghargai apa yang dikerjakan. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Artinya begini, orang yang disiplin pasti akan merasakan dampak perubahan pada dirinya. Ya, saya ambil contoh misalnya kepala UKS di sini ya, koordinator UKS. Bila ini kalau pagi pasti rutin, terutama hari Senin misalnya bersama dengan ibu pendamping, Ibu Nurmi misalnya pagi. Kenapa? Ada dampak yang akan mereka dapatkan. Ya, meskipun sebenarnya terkadang ya memang harus menyita waktu, kita harus lebih duluan hadir dibanding guru yang lain. Kenapa? Karena ini ada tupoksi. Tapi itu pasti berdampak pada diri kita dan berdampak pada tugas-tugas yang akan kita lakukan ke depan. Ya, kalau kita terbiasa disiplin, maka kita akan gesit, kita akan cepat melakukan suatu perintah yang diberikan mungkin dari atasan kita. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini sudah bergeser makna. Yang dulu disiplin artinya belajar, sekarang bagaimana disiplin itu patuh terhadap apa yang kita inginkan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang dengan kata disiplin ini membuat kita, wah pasti ada aturan baru lagi, membuat kita tidak nyaman. Nah ini mindsetnya harus diubah. Disiplin itu kan artinya belajar, artinya ketika ada aturan yang disampaikan, kita diminta untuk disiplin. Disiplin mengajar, disiplin belajar, disiplin mengerjakan tugas, itu bermakna baik. Ya, kita harus maknai seperti itu. Nah, tujuan disiplin positif, bagaimana menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Bagaimana motivasi murid itu terbangun bukan karena adanya faktor eksternal, tetapi karena adanya faktor internal dari dalam dirinya. Ketika mereka disiplin karena memang atas kemauannya dia, tanpa kita tegur, mereka akan berubah. Nah, ini yang masalah kalau murid itu tidak bisa disiplin kalau tidak ada faktor eksternal. Nah, jadi harapan kita adalah di kurikulum merdeka, motivasi internal itu mesti dibangun. Jadi motivasi dari murid itu harus terbangun secara secara otomatis dari dirinya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada arahan dari orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga semua proses akan berjalan dengan lancar. Ya, ini nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, makna motivasi intrinsiknya akan terbangun. Apa saja nilai kebajikan itu ya? Ini seperti contoh: beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan lain-lain sebagainya. Artinya semua nilai-nilai yang baik itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, artinya harapan kita, kenapa Bapak Ibu banyak mengeluh itu di sana malas belajar, hanya duduk saja, kadang kakinya masuk di meja, karena mereka belum memahami makna nilai-nilai kebajikan itu. Nah, harapan kita kalau semua murid mendalami ini, memahami dan mengimplementasikan dalam kegiatan, maka pasti semua akan berjalan lancar. Ya, tidak perlu kita lagi capek-capek menegur, mereka akan sadar sendiri. Inilah yang mesti kita bangun. Terlebih lagi sekolah kita ini sekolah besar, muridnya banyak, gurunya banyak. Artinya besar tanggung jawab kita untuk mengubah ini. Besar tanggung jawab kita untuk mengubah mindset baik guru maupun murid. Nah, mari kita berkolaborasi dalam menciptakan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Selanjutnya, nah ini siapa kira-kira Bapak Ibu? Iya, Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini tadi yang dimaksud. Jadi tidak hanya perintah, tetapi bagaimana kita memerintah diri sendiri. Hari Senin upacara 7.15, jangan nanti tunggu arahan upacara baru kita mau datang, tapi secara sadar diri kita datang. Kita upacara, kita datang, berdiri di sana bersama murid. Kita menjadi teladan atau contoh bagi mereka. Oh, ternyata kita semua ikut. Nah, jadi kesadaran itu bukan karena perintah, tapi karena kita memerintah diri ini, ya. Kita memerintah diri ini, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya memang motivasi dari dalam diri. Nah, tidak semua murid memiliki motivasi itu, Bapak Ibu. Nah, disinilah perannya kita sebagai fasilitator, fasilitasi mereka memiliki motivasi itu. Ya, sebenarnya memang banyak hal yang mempengaruhi, mungkin dari segi ekonomi, kehidupan keluarga. Ini yang mesti kita diagnostik semua. Ya, jadi kita tidak masuk dalam keras, terus kita marah-marah, tapi kita harus tahu kenapa anak ini terlambat. Oh, ternyata pergi dulu cari uang, kasihan. Oh, ke sana dulu, ke sini dulu. Ini mesti kita pahami. Jangan tiba-tiba kita langsung marah. Pokoknya ini aturannya terlambat 5 menit tidak boleh masuk keluar. Wah, ini mesti kita revisi. Ya, jadi kita pahami dulu apa sebenarnya. Tadi di awal saya sampaikan, setiap murid melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kenapa? Ya, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Ya, meskipun kita akan melihat nanti, oh ini anak memang banyak bohongnya misalnya. Nah, kita telusuri itu, kolaborasilah dengan BK misalnya dan lain sebagainya, supaya kita bisa mencari tahu kenapa anak ini, mengapa seperti ini. Ya, disinilah perannya kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi ada 2, Bapak Ibu, ada eksternal, ada internal. Ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi terkadang orang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman yang dilakukan. Jadi dia lakukan, daripada saya dihukum, mending saya lakukan ini.
Selanjutnya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini biasa yang muncul. Wah, kalau saya tidak kerjain PR, ini tugas, nanti saya dimarahi. Sehingga dia kerja hanya karena takut untuk dihukum. Berarti motivasinya masih motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Tetapi ketika dia mengerjakan tugas karena memang dia betul-betul sungguh-sungguh untuk menyelesaikan, nah itu baru internal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini juga murid. Karena mungkin guru sudah mengiming-imingi, nanti kalau tugasnya selesai, guru kasih ini, kasih ini, kasih ini, seterusnya. Sehingga apa? Mereka termotivasi hanya karena faktor hadiah yang akan diberikan. Kalau tidak ada hadiah, tidak termotivasi. Ini yang mesti kita hindari. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif dari dalam diri. Karena memang mereka sadar mau menjadi murid yang berhasil ke depan. Oke lah, hari ini saya bersusah-susah, tapi ke depan saya akan bersenang-senang dengan jeripaya yang saya lakukan hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hukuman. Saya kira ini sudah familiar di dalam kehidupan kita, terutama di sekolah. Nah, di sini ada contoh kasus Ibu Anas, ya, saya bacakan Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi ada murid yang diminta gurunya ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, ditunjuk hidungnya oleh guru dan anak itu tergagap-gagap karena tidak bisa menjawab. Pertanyaannya Bapak Ibu ya, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang bisa beri komentar kenapa tidak setuju? Iya, Bu Musa misalnya, coba. Iya, tarik mic-nya ya. Jadi ini guru matematika ya. Oke, silakan Bu Musa, apa komentarnya? Terima kasih banyak. Mengenai untuk pertanyaan nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya sebagai guru mata pelajaran mengatakan saya sangat tidak setuju. Dikarenakan sekarang itu berlaku yang namanya kurikulum berkarakter seperti itu. Jadi tidak semuanya kita bisa dalam satu kelas kita hantam rata semua bahwa anak-anak harus nilainya 100 untuk nilai matematika. Mungkin dari segi yang lain Iva mempunyai kompetensi yang dia terpendam dan belum diketahui oleh Pak Seno tersebut. Itu saja, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Siti Musasana. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Musasana saya kira sudah mewakili teman-teman. Pasti kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Iya, ingat di kurikulum Merdeka bahwa tidak semua murid itu menguasai semua mata pelajaran. Iya, boleh jadi si Iva ini memang tidak suka matematika. Iya, hanya suka bahasa Indonesia. Nah, datanglah Pak Seno kasih soal matematika dan tidak bisa menjawab. Nah, anak ini berdiri di depan. Betapa malunya Iva ketika hidungnya ditunjuk-tunjuk, teman-temannya menertawakan dia. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal. Jangan kita sebagai guru melakukan hal seperti ini. Ketika murid tidak tahu, mari kita bantu atau minta teman lain untuk membantu menjawab. Jangan mempermalukan mereka, jangan mempermalukan dia. Kenapa? Karena si murid tersebut tidak memiliki potensi di situ. Murid ini mungkin memiliki potensi di mata pelajaran yang lain. Nah, inilah gunanya kita diagnostik. Oh, ternyata anak ini di kelas banyak bergerak. Ini jago hitung-hitung. Oh, pasti bisa matematik ini. Kalau ini jago berpuisi. Oh, pasti bisa bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang jago semua. Itu namanya multiple intelligence. Artinya kecerdasannya majemuk. Bisa semua. Tapi tidak semua murid bisa seperti itu. Nah, kita sebagai guru, sebagai Pak Seno tadi, ya seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, karena itu membuat murid merasa malu. Iya. Baik, terima kasih Bu atas komentarnya. Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah itu hukuman menurut Ibu atau konsekuensi?
Iya. Dihukum tidak si IPA tadi itu dengan cara begitu? Dihukum Bapak Ibu ya? Iya, karena tidak tahu menjawab. Nah, apakah Bapak Ibu ketika berhadapan dengan hal seperti itu, apakah setuju dengan hal-hal yang dilakukan seperti dilakukan Pak Seno? Tidak Bapak Ibu ya? Ya, karena hal itu membuat murid tidak nyaman. Nah, sekarang bagaimana kalau solusi kalau ada murid seperti itu? Apa yang kita lakukan? Iya, caranya adalah ya kita minta teman lain untuk menjawab, beri kesempatan. Iya, jangan berfokus ke situ karena nanti fokusnya murid yang lain ke murid yang tidak tahu, akhirnya malulah dia. Awalnya malu, besok tidak ke sekolah, besok akhirnya putus sekolah. Kenapa? Karena persoalan sepele tidak bisa menjawab soal matematika. Sehingga pada saat itu menjadi sejarah bagi kita telah membuat murid putus sekolah karena ulah kita sebagai guru yang secara tidak sadar telah membuat mereka putus sekolah. Ini yang kita hindari, Bapak Ibu. Iya, baik. Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah memberikan solusi kepada murid. Misalkan tadi tidak bisa menjawab soal, apa yang kita lakukan? Kita lakukan restitusi, jangan berikan hukuman. Kita sampaikan, oh nanti belajar sama temannya ya, supaya bisa menjawab soal yang seperti ini. Nanti mungkin si Ani bisa membantu temannya. Nah itu sebenarnya restitusi namanya itu. Jangan bilang, kamu memang bodoh, dari kemarin saya kasih tahu tidak bisa menjawab, memang kamu luar biasa, kamu keluar dari kelas. Nah, disitulah guru bertindak sebagai penghukum. Itu perbuatan yang tidak benar. Tapi lakukanlah restitusi, sampaikan, berikan solusi. Dan bisa kita sampaikan ke murid yang bersangkutan, kira-kira apa yang harus anakku lakukan supaya bisa jawab soal matematika. Nah, mungkin murid akan menjawab, baik Pak, mungkin saya nanti akan belajar dengan teman saya, nanti saya ke rumahnya belajar. Nah itu namanya restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya 9 ciri restitusi, bukan untuk menerus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan seterusnya hingga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh lagi, ada murid sementara main air di kelas, terus airnya tumpah. Datang guru melihat. Respon pertama boleh jadi guru bilang begini, kamu memang nakal, kenapa kamu tadi kasih tumpah ini air? Sekarang kamu ke ruang BK sana, kamu dihukum di sana. Yang kedua, ada guru katakan begini, oh biasa murid kalau bermain airnya tumpah, tolong nak ambil lap sana, tolong bisa dibersihkan tidak? Kamu bisa Pak. Kira-kira menurut ibu, guru pertama atau guru kedua yang memberi solusi kalau begini? Guru kedua. Artinya apa? Kita dilarang marah supaya tensi tidak naik. Kalau tensi naik, kita sakit 1 minggu tidak ke sekolah, kasihan berapa ratus siswa tidak belajar. Nah inilah peran kurikulum merdeka, menghindari hal-hal seperti itu. Ya, jadi memang kita harus kurangi marah-marah itu ya. Yang pertama tensi naik, yang kedua cepat tua. Ya, jadi memang harus seperti itu Bapak Ibu. Ya, ya supaya tidak cepat kita naik tensi ya, berikan saja solusi. Ya, sementara bayi ini terus pas bunga jatuh, pecah. Kamu memang nakal, pokoknya besok kamu ganti itu. Pokoknya saya lapor kamu sama guru BK. Nah, di situ siswa merasa takut. Coba kasih solusi seperti misalnya, apa yang kamu lakukan tadi nak baik tidak? Oh tidak Pak. Terus bagaimana solusinya kalau begitu? Nanti saya ganti Pak. Nah, itu kan solusi, itu kan namanya restitusi. Jangan kita marahkan hanya persoalan pas bunga yang bisa dibeli di toko. Akhirnya tensi kita naik 560, masuk rumah sakit, mahal ongkos. Ya, lebih kasih solusi saja. Nanti kalau dia gantikan, harapannya sudah kembali utuh. Yang kedua, sudah tidak melakukan kesalahan yang sama. Itulah targetnya restitusi, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana kalau dilakukan lagi? Restitusi lagi. Jadi guru tidak boleh ada kata bosan untuk melakukan restitusi kepada murid. Selalu kasih solusi. Sudah 10 kali ini saya tegur, masih diulang. Lakukan teguran yang ke-11, sudah 20 kali. Lakukan teguran yang ke-21 kali, sampai anak itu mau berubah. Memang sudah seperti itu. Ya, kenapa? Karena anak-anak yang kita didik di sekolah Bapak Ibu, itu karakternya berbeda-beda. Di rumah saja 1-2 orang anak kita mungkin setengah mati, apalagi yang di sekolah sampai ratusan murid. Jadi kalau guru tidak mampu mengontrol emosi, maka cepat-cepat nanti di guru masuk puskesmas atau rumah sakit.
Iya, itu yang kita hindari Bapak Ibu. Jadi santai saja. Ya. Jadi di situ letak merdekanya murid, merdekanya guru. Tetapi ingat, garis bawahi tidak membiarkan. Bukan merdeka artinya terserah kamu. Pokoknya kamu nakal. Tidak seperti itu. Karena esensi kita sebagai pendidik artinya memberi contoh. Selanjutnya, segitiga restitusi. Iya, ada 3 sisi pada segitiga restitusi. Inilah tadi yang dimaksud restitusi, memberi solusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi murid jatuh, main air tadi kita tanya, wah itu hal yang biasa, nggak ada masalah itu. Itu namanya menstabilkan identitas, membuat normal situasi supaya tidak ada yang gaduh. Iya. Oh, tadi tidak bisa jawab pertanyaan Bapak ya. Oh iya Pak, oh tak apa-apa, nanti belajar lagi, tidak ada masalah itu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita tanya, apa tadi kesalahannya? Saya tumpahkan air, Pak. Nah, kenapa bisa ditumpahkan air? Tadi Pak saya tidak sengaja. Supaya dia menceritakan apa kronologinya. Ya, jadi dia tidak serta-merta tumpah, pasti ada alasannya sehingga bisa tumpah. Mungkin karena tersenggol dan lain sebagainya. Tadi kita stabilkan dulu supaya normal keadaan. Baru kita tanya apa kesalahannya. Oh ternyata dia tumpahkan air. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira baik tidak kalau tumpahkan air dalam kelas? Oh tidak Pak. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, harus membersihkan Pak, saya harus bertanggung jawab. Nah, inilah 3 yang dinamakan dengan segitiga restitusi. 3 hal ini yang mesti kita lakukan. Di situ tidak ada posisi menghukum, tidak ada. Kita tidak bilang pokoknya kamu saya skorsing, tidak ada seperti itu. Tapi tetap kesalahan itu murid tahu sendiri bahwa saya salah dan saya selesaikan permasalahan ini. Nah, itu harapannya namanya restitusi, bukan menghukum. Iya, ini tadi sudah saya jelaskan. Terus, inilah perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kita bisa lihat pertama Bapak Ibu. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Yang mana itu konsekuensi? Misalkan begini, kita sudah aturan. Pokoknya kalau ada yang buat kacau kelas, sanksinya 3 hari membersihkan WC misalnya. Itu konsekuensi. Jadi ada kesepakatan di awal. Ya, kalau hukuman, pokoknya kita beri memang sanksi ke mereka. Apapun yang dilakukan kasih sanksi. Ya, boleh jadi murid melakukan itu hanya karena takut, bukan karena keinginan dirinya. Ya, terus apa lagi? Siswa tidak akan berjalan bila sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu cenderung rasa takut. Ya, guru terkadang membangun rasa takut, itulah yang dinamakan dengan hukuman. Kalau murid takut, maka mereka akan melakukan apa yang kita inginkan. Disitulah yang dimaksud dengan hukuman. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Misalkan karena terlambat datang masuk ke sekolah, ada konsekuensinya, mungkin membersihkan dulu. Rutin kita lakukan ya, konsekuensi. Itu bukan menghukum ya, memang sudah ada aturan. Kalau menghukum, biar hal sepele langsung kita kasih sanksi. Ya, terus restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Akan sadar sendiri dengan harapan ke depan tidak dilakukan kesalahan yang sama. Jadi berubah perilakunya itu dari yang tadi sering terlambat, karena sering kita kasih motivasi akhirnya berubah. Oh iya kan saya harus seperti ini, tidak bagus seperti ini. Yang sering-sering pingsan misalnya karena kita kasih motivasi akhirnya tidak pingsan lagi. Kenapa dia bisa? Oh ternyata nggak makan pagi. Ya kita kasih saran, makan pagi dulu nak baru ke sekolah. Akhirnya dia lakukan perilaku itu, maka berubahlah kesalahan-kesalahan yang selama ini mereka lakukan. Nah itulah perannya restitusi Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya. Ya, kita beralih ke keyakinan kelas. Nah ini tadi yang saya maksud, keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, selama ini kita buat aturan. 1, dilarang membuang sampah di dalam kelas. 2, tidak boleh mengganggu teman. 3, bagi siswa yang terlambat harus duduk di depan kelas selama 5 menit misalnya. Nah, itu peraturan yang kita buat dengan murid. Nah, sejatinya di kurikulum Merdeka kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Kita gunakan bahasa positif. Misalkan tadi kita katakan dilarang mengganggu teman. Apa kira-kira bahasa positif yang kita sampaikan supaya tidak mengganggu teman? Ya, bisa kita ubah bahasanya menjadi ciptakan rasa nyaman dalam kelas.
Jadi bukan dilarang mengganggu teman. Apa yang murid ingat? Mengganggu teman sehingga diganggu. Tapi kalau bahasanya ciptakan rasa nyaman dalam kelas, apa yang ada di pikiran kita? Rasa nyaman, sehingga tidak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu teman yang lain. Ya, jadi apa? Bahasa perintah ini memang harus bahasa positif. Selanjutnya, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Nah, terkadang karena banyaknya peraturan sehingga membuat murid stres, bingung, banyak sekali peraturannya. Tapi mari kita bangun keyakinan, ya, supaya mereka bisa menciptakan hal-hal baik. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contoh yang sangat sederhana. Coba kita naik kendaraan, terus kita tahu bahwa kalau naik kendaraan ada saja kondisi yang kita tidak inginkan, misalnya jatuh. Kalau kita jatuh tidak pakai helm, dampaknya apa? Bagi kita akan mencelakai diri sendiri, atau mungkin kita bisa tewas. Sehingga kita secara sadar ketika berkendara tanpa diperintah ambil helm dulu, pakai helm, baru naik motor. Ya, sama dengan kita di sekolah. Tidak perlu kita ceramahi murid, tapi secara sadar akan melakukan. Ketika pagi ambil sapu, menyapu, itu yang maksud dengan keyakinan. Ya, jadi jangan kalau berpikir oh ada sweeping di sana baru mau pakai helm, baru lengkapi surat-surat. Tapi jadikan itu sebagai keyakinan bahwa tanpa saya disuruh saya harus lengkapi. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Waktu pandemi corona kemarin kan kita harus secara sadar pakai masker, ya, seperti Pak Oscar ini pakai masker. Kenapa? Karena sadar bahwa lagi flu, supaya tidak menularkan ke yang lain. Jadi tanpa diperintahkan pakai masker, secara sadar Pak Oscar menggunakan masker. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan. Kenapa? Karena Pak Oscar meyakini dengan menggunakan masker maka menghindari saya dengan teman untuk terjangkit virus yang saya bawa. Seperti itu. Jadi keyakinan yang dibangun. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Harus dari keyakinan. Pelatihan dimulai misalnya kalau kita kembali jam 8, ya jangan jam 10 baru berangkat. Ya, kalau ini kita tidak yakini sebagai suatu keyakinan, ya akan berdampak bagi semua. Bayangkan kalau yang diundang 100 orang, acara dimulai jam 8 dan kita berpikir, mungkin nanti jam 10 baru dimulai. Semua berpikir begitu 100 orang, akhirnya bahkan lewat jam 10 dimulai. Tapi coba kita bangun keyakinan bahwa acara pasti dimulai jam 8. 100 guru berpikir begitu, maka pasti dimulai jam 8. Ya, jadi memang itu harus kita bangun dan tantangannya berat. Tapi kita harus mencoba. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya terlalu umum memang. Ya, tadi kan dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah. Sampah. Artinya banyak sampah yang berserakan. Ya, ciptakan ruang kelas yang bersih. Bersih. Nah, memang dia umum, tapi mencakup semua. Tidak ada lagi sampah permen, tidak ada kemasan plastik. Artinya secara umum. Dan dia abstrak. Ini yang mesti nanti di sekolah harapannya kita semua sudah lengkap tulisan-tulisan itu. Bahkan di kelas-kelas Bapak Ibu juga. Jadi mulai sekarang kita ubah. Jangan lagi ada bahasa negatif di kelas yang ditulis. Tidak boleh, hindari itu. Ya, jadi gunakan langsung apa maunya kita di kelas itu. Kita mau kelas ini bersih, katakan ciptakan ruang kelas yang bersih. Jangan tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Akhirnya sampahnya banyak karena bahasanya sampah. Kan begitu Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi dia bersifat umum. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini paling penting, harus bahasa positif. Dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan sampai ada 20 item, banyak sekali, bingung muridnya mana mau diikuti ini. Cukup 5-6 mungkin misalnya, tidak usah terlalu banyak karena dia bersifat umum. Satu saja poin untuk semua itu sudah banyak. Ya, jadi jangan terlalu banyak, tidak sama peraturan banyak sekali. Ya, terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Nah, disitulah kita tinjau kembali keyakinan kelas tersebut. Iya, ya, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa keyakinan kelas yang mesti kita bangun? Kita ciptakan sikap tanggung jawab. Artinya tanggung jawab
termasuk mengembalikan buku, kan begitu Bapak Ibu. Jadi ketika dia mengembalikan buku, meminjam buku, itu kan tanggung jawab. Jadi secara umum itu bahasanya itu mencakup semua. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggunya yang diingat. Ganti menghormati orang lain. Jadi dia hormat. Ini yang harus kita bangun. Iya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Iya, dilarang kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Nah, jadi kita ubah bahasanya dari bahasa negatif menjadi bahasa positif. Itu yang mesti kita bangun. Dan ini butuh kolaborasi. Tidak hanya saya yang berdiri di sini menyampaikan materi, tapi nanti bagaimana implementasi dari materi yang kita dapatkan hari ini supaya kita terapkan di setiap ruang-ruang kelas kita, di setiap sudut-sudut sekolah kita, sehingga semua warga sekolah memiliki budaya positif. Itu yang mesti kita bangun. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Ciptakan keamanan, ciptakan keselamatan. Jadi bahasa positif yang kita sampaikan dan langsung to the point. Ya, buang sampah, ciptakan lingkungan yang bersih. Jadi tidak ada yang buang sampah itu karena sudah mindsetnya lingkungan bersih, lingkungan bersih. Ketika lihat sampah langsung stres dia, ambil, buang tempat sampah. Tapi ingat, sarana prasarana harus memadai. Biarpun ada sampah diambil, kalau tidak ada tempat sampah, itu juga membuat murid sembarang buang sampah. Jadi harus difasilitasi. Ya, oke, inilah bentuk latihan kelas di kelas Bapak Ibu nanti ya, seperti ini. Mungkin bahasanya dari kata intinya hormat. Kita kasih keterangan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Dari bahasa negatif tadi kita ubah menjadi bahasa positif. Kita buat poin-poin nanti baru kita pasang di kelas supaya mereka murid-murid bisa baca. Oh, kita diminta untuk menciptakan kondisi aman di kelas, bertanggung jawab dan sebagainya. Tidak usah kita pakai kata dilarang dan seterusnya. Baik, nah ini contoh yang sudah pernah saya praktikan di kelas. Ya, jadi minta murid untuk menuliskan apa yang mereka inginkan terkait nilai-nilai itu. Misalnya si A ditanya, anakku mau apa di kelas ini? Saya mau Pak supaya saya tidak dibully karena selama ini saya selalu dikatakan kulit saya hitam. Oh, kenapa? Nah, teman saya putih Pak, saya hitam sendiri. Nah, tulis di situ toleransi antar suku misalnya. Nah, terus minta semua untuk menuliskan semua unek-uneknya, baru nanti dilihat mana yang bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Karena apa? Semua yang diutarakan murid ketika informasi itu valid, maka itulah yang jujur. Itulah informasi yang benar. Apa yang dia sampaikan ketika dia jujur, maka itu informasi valid bagi kita untuk mengambil tindakan. Iya, jadi terkadang murid itu tidak berani untuk menyampaikan. Kenapa? Banyak hal yang memang mesti dia pikirkan. Jangan sampai kalau saya sampaikan ke Bapak ini, nanti diceritakan ke sini. Nah, saya harus jaga rahasia ini. Nah, ketika kita sudah menjadi tempat sandaran murid untuk bercerita, maka di saat itu Anda telah menjadi orang yang dipercaya oleh murid tersebut. Itu hal yang tidak semua guru bisa dapatkan. Iya, jadi jangan heran ketika ada guru misalnya, oh itu disuka sekali, Pak Oscar itu suka sekali sama murid, banyak murid ke Pak Oscar. Kenapa? Mungkin Pak Oscar mampu menciptakan kondisi nyaman. Iya, oh murid banyak lari ke UKS meskipun sebenarnya tidak sakit. Oh karena di sana ada Ibu Nurul yang selalu memberikan kasih sayang kepada murid. Iya, jadi murid akan mencari sesuatu. Iya, kenapa murid selalu rajin ke UKS? Oh karena ada pasien yang selalu membersih di sana. Karena dia punya tupoksi dan memang orangnya pembersih. Begitu, memang seperti itu ya. Kenapa murid rajin maunya ke lab, bahkan selalu berkelahi kalau tidak masuk di lab? Karena ada gurunya di sana, Ibu Sahruni yang masih muda, ya, yang cantik, ya. Ya, mereka tertarik. Kenapa? Itu yang mesti kita bangun. Jadi ketertarikan murid yang membuat mereka termotivasi secara internal, itulah senjata ampuh kita untuk mengubah perilaku mereka. Iya. Oh pramuka aktif, kenapa? Karena Bu Musa pokoknya harus terlaksana ini. Iya, memang harus seperti itu. Jadi setiap guru punya ciri khas yang membuat murid disiplin. Iya, harus seperti itu memang ya. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi ini kondisi yang pernah saya ciptakan di kelas. Jadi mereka tempel, mereka pasang, terus kita bacakan. Nah, baru nantilah kita buat mungkin dalam bentuk ya, mungkin pakai aplikasi dan seterusnya ya. Kita pasang, oh inilah keyakinan yang mereka inginkan. Ya, kita mesti bacakan ya, supaya mereka tahu, oh ternyata aspirasi saya didengarkan oleh Bapak Ibu, oleh teman-teman dan lain sebagainya. Ya, ini terus kita paparkan. Nah, terus selanjutnya yang tadi saya katakan, kenapa murid melakukan sesuatu kesalahan? Mengapa? Karena ada kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kenapa terjadi perampokan?
Kenapa terjadi pembunuhan misalnya? Kenapa ada pencurian? Sama, karena adanya kebutuhan bertahan hidup. Orang mau bertahan hidup, Bapak Ibu, terkadang logika sehat sudah hilang. Pokoknya yang penting saya mau makan, anak saya mau makan, maka lakukanlah tindakan negatif, mungkin mencuri dan lain sebagainya. Ya, dan boleh jadi itu jadi di sekolah kita. Mungkin dana kelas hilang. Kenapa? Oh, mungkin dana kelasnya yang ambil. Nah, kita telusuri itu kenapa. Kita pasti akan tahu ketika kita menelusuri di depan. Oh, ternyata ini anak seperti itu. Berikan solusi, lakukan restitusi supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya, bangunlah gotong royong bersama, ya. Kan murid di kelas banyak macam. Mungkin ada punya penghasilan sekian orang tuanya, bisa untuk memberikan temannya. Seperti itu yang mesti kita bangun, ya. Jadi kenapa murid melakukan hal negatif? Karena adanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kenapa murid biasa menjadi-jadi? Sebenarnya dia kurang kasih sayang di rumah, maka butuh kasih sayang dari gurunya di sekolah. Di rumah tidak dapat kasih sayang, datang di sekolah dimarah-marahi, maka stres muridnya berhenti sekolah. Ini yang kita tidak inginkan. Ya, jadi guru itu punya dua tanggung jawab sebagai orang tua di rumah dan sebagai orang tua bagi murid-muridnya. Seperti itu Bapak Ibu. Meskipun Pak Oscar belum punya anak, belum punya istri, tapi anaknya di sekolah banyak sekali. Banyak anak-anak, banyak murid-murid yang menyandarkan hidupnya di Pak Oscar misalnya. Butuh bimbingan, butuh arahan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus menjadi contoh. Ya, ada Bu Ambiani meskipun jauh-jauh dari Angkona sana datang ke sini untuk mengajar, ya. Kenapa? Karena ada kebutuhan itu. Ya, ada kebutuhan itu yang mesti kita fasilitasi. Ya, Pak, saya mesti harus datang pagi kalau hari Senin karena orang upacara, jangan sampai ada yang pingsan dan seterusnya. Itu semua fasilitas-fasilitas yang kita harus berikan kepada murid. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Kenapa orang melakukan sesuatu? Karena kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Ya, ini terkadang contoh misalnya ketua kelas di kelas, kenapa dia harus mengabsen temannya, memberikan arahan? Karena dia punya tanggung jawab, punya power dia di antara teman yang lain. Dia yang kita beri amanah untuk mengontrol kelasnya. Terus selanjutnya kebebasan. Ya, kenapa anak biasa di dalam kelas ketika kita mengajar kadang dia menjengkelkan? Karena dia ingin bebas. Ya, dia ingin bebas. Murid ini punya gaya belajar kinestetik misalnya. Dia itu anaknya harus banyak bergerak, banyak berjalan. Nah, datang kita guru yang tidak suka murid banyak berjalan di kelas. Nah, ini masalahnya. Nah, di kurikulum Merdeka harapannya murid yang kita fasilitasi. Ada anak yang mau berjalan sana sini. Kita harus terima karena di situlah dia belajar. Ada murid yang dulu tenang, kita harus terima juga. Ya, jangan lagi seperti pembelajaran tempo dulu. Pokoknya masuk di kelas, tangan di atas meja, duduk, tidak ada yang bersuara, hanya guru yang bercerita. Nah, itu harus bukan lagi saatnya seperti itu. Sekarang pokoknya guru fasilitasi, murid yang beraksi. Ya, jadi bergerak semua. Ada yang mau berjalan ke sana, bebas. Ada yang mau ke sana, terserah, tidak ada masalah. Karena memang anak ada 3 gaya belajarnya. Yang pertama mungkin dia visual. Nanti sana kalau melihat gambar-gambar, ada gambar di buku dan lain sebagainya. Yang kedua auditori, anak ini senang kalau banyak mendengar, suka kalau ada audio, suka kalau misalnya sambil dia dengar ada mungkin alunan musik misalnya. Nah, ini terkadang ya di sekolah swasta itu Bapak Ibu memang terfasilitasi di setiap ruang kelas itu ada sound. Jadi ketika dia belajar itu terputar itu nuansa apa istilah itu, kayak suara-suara yang membuat terbangun motivasi untuk belajar. Ya, kalau kita di sini kayaknya belum bisa seperti itu ya. Tapi di sekolah-sekolah lain kan ada yang seperti itu ya, diputarkan, tapi tidak keras ya. Seperti kita kalau di tengah sawah misalnya dengar-dengar suara-suara angin dan lain sebagainya. Ya, yang penting jangan suaranya Pak Sem yang didengar ya, karena membahayakan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada kebebasan. Ya, tapi kita mesti mengontrol kenapa anak ini ya pasti ada permasalahan di rumahnya sehingga dia seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Terkadang murid melakukan sesuatu karena dia butuh rasa senang. Di rumah kasihan dia diintimidasi sama bapaknya, mamanya, neneknya, omnya, tantenya dan seterusnya. Di sekolah dia butuh kesenangan. Dengan cara itulah mereka senang. Ya, perlu kita ketahui murid yang mungkin kita lihat penampilannya bagus belum tentu kehidupannya bagus Bapak Ibu. Terkadang dengan cara seperti itulah dia bisa menghibur diri. Di rumah dia sudah sehancur-hancurnya, tiba di sekolah dia lagi menghancurkan, tidak mungkin Bapak Ibu. Maka dia dengan berpenampilan rapi dan kita melihat wah ini pasti anak orang kaya ini karena rapi. Belum tentu Bapak Ibu. Boleh jadi itulah cara dia untuk menghibur diri. Inilah perannya kita sebagai guru maupun wali kelas mengetahui itu. Oh ternyata anak saya ini hanya untuk menghibur dirinya padahal kasihan dia orang susah.
Nah, kita mesti pahami. Boleh begitu pula sebaliknya. Ada anak dari rumah pakainya kasak kusut, pokoknya kayak tak disetrika dan lain sebagainya. Ternyata dia orang kaya. Iya, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita mesti pahami itu ya. Jadi peran guru tidak hanya sekedar membagi, mentransfer ilmu, tapi mengetahui juga karakter itu. Itulah kompetensi kita. Guru ada 4, bukan hanya pedagogi, profesional, sosial, dan pribadi. Tetapi semua kompetensi itu harus dikolaborasikan sehingga kita bisa tahu dari jauh saja, oh ini anak seperti ini, oh ini anak seperti itu. Kita harus tahu itu. Ya, jadi peran inilah yang tidak dimiliki oleh profesi-profesi yang lain. Iya, saya bilang profesi guru itu murah. Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang akan kita bentuk adalah manusia ke depan. Ya, jangan tunggu 1-2 tahun kita berhasil. Tidak, memang butuh waktu berbelasan tahun sampai puluhan tahun baru kita akan lihat dampaknya. Tidak sama misalkan proses atau pekerjaan kita di kantoran-kantoran misalnya, kita mengetik dan lain sebagainya. Itu benda mati yang kita hadapi. Tapi kalau orang yang kita hadapi hari ini kita ajar, jangan tunggu tahun depan berhasil. Tunggu bertahun-tahun yang akan datang baru dilihat jadi orang. Memang guru berat. Dan tidak semua bisa menjadi guru. Memang butuh tahapan dan butuh proses. Ya, semoga nanti semua guru-guru kita bisa menjadi guru yang profesional di sekolah ini. Amin. Iya. Yang terakhir, ini yang mesti saya sampaikan. Posisi kontrol guru. Iya. Posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Iya. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Saya bahas yang pertama dulu Bapak Ibu, penghukum. Ini yang dari zaman dulu sampai sekarang mungkin masih ada. Yang mesti kita hindari, kita harus bergeser Bapak Ibu dari penghukum menjadi manajer. Memang jauh tingkatannya, tapi harus dari sekarang kita ubah itu dari penghukum menjadi manajer. Apa itu penghukum? Pokoknya apapun yang terjadi selalu hukuman, selalu hukuman. Ya, sehingga terkadang murid memberi kita, menjudge kita, mencap kita sebagai guru penghukum misalnya. Kenapa? Karena itu yang kita lakukan. Di kurikulum Merdeka tidak ada yang seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Tadi saya sampaikan, kalau kita sudah menegur 11 kali, ya ulangi sampai 12 kali, sudah 20 kali, tambah sampai 21 kali. Memang sudah seperti itu mendidik, ya, sudah seperti itu mendidik. Jadi kita hindari sebagai seorang penghukum. Ini posisi pertama. Yang kedua posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga kita tidak menghukum, tapi kita membuat murid merasa bersalah. Di sinilah letak bahasa halus yang kita sampaikan. Misalnya murid selalu bilang temannya, ya memang kamu anak yang baik, ya karena temanmu selalu merasa tersakiti. Ya memang halus, tapi itu menusuk. Ya, dia tidak dengan ekspresi emosi dan lain sebagainya. Ekspresinya datar, tapi bahasa verbalnya yang membuat orang merasa bersalah. Ya ada juga seperti itu. Ya, ini mesti kita hindari juga. Kita harus beralih ke manajer. Yang ketiga sebagai teman. Ya, ada guru itu posisinya dia sebagai teman dengan siswa, dengan murid. Ya, jadi dia tidak merasa takut dengan guru tersebut. Kenapa? Karena sudah menganggap dia sebagai teman. Dan memang kita guru harus memposisikan diri juga, jangan hanya mau dianggap sebagai guru. Memang kita harus posisikan diri, kadang kita sebagai guru, kadang kita sebagai teman bagi murid. Kenapa? Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka kita akan mengulik secara mendalam terkait permasalahan yang murid hadapi. Yakin Bapak Ibu, murid akan berkata jujur ketika murid menganggap kita sebagai temannya. Tapi kalau murid menganggap kita sebagai penghukum, tidak bakalan dapat informasi jujur. Iya, jadi memang kita harus memposisikan diri terkadang sebagai mungkin penghukum, mungkin merasa bersalah, mungkin teman. Ya, dan ini yang mesti kita lakukan. Yang keempat, pemantau. Ya, kalau dia sebagai pemantau, posisinya bagaimana? Pokoknya sesuai dengan aturan. Datang terlambat, ini sudah konsekuensi yang kita buat tadi. Ada keyakinan, ya terima sanksi. Itu sebagai pemantau. Kamu tadi terlambat 5 menit, ini hukumanmu. Gurunya memang melakukan sesuai dengan kesepakatan. Ya, sebagai pemantau. Tetapi harapan kita adalah guru bertindak sebagai manajer. Inilah tadi yang saya maksud sebagai restitusi. Tahu murid melakukan kesalahan, stabilkan dulu ya. Jangan langsung dilabrak siswanya, muridnya. Ya, stabilkan. Oh, ini hal yang biasa. Biasa terjadi. Pak guru juga biasa seperti itu. Stabilkan dulu. Terus tanya, apa kesalahannya memang? Oh, tadi Pak saya begini. Terus tanya, apa kira-kira solusinya nak? Sehingga ini bisa terselesaikan. Jadi, murid yang melakukan kesalahan, murid juga yang tentukan solusinya. Inilah posisi sebagai manajer. Tidak ada emosi di sini, emosi marah, tidak ada.
semua. Jadi sebagai manajer, teman sudah masuk, pembantu sudah masuk, dan kita memberi solusi. Inilah harapannya kita di kurikulum Merdeka. Jadilah sebagai manajer bagi murid-murid, terutama pimpinan kita juga ya harus menjadi seorang manajer yang baik. Ya, bagaimana kita dikontrol oleh pimpinan, begitu pula juga murid. Ya, harus terkontrol dengan baik dan ciptakan rasa nyaman sebagai seorang manajer. Jadi kalau ada misalnya murid Pak Oscar, bola dia tidak kembalikan, cari muridnya. Jangan dipukul, jangan dimarahi, tanya, ini kesalahan yang kamu lakukan jangan diulang. Caranya bagaimana? Tanya dia bagaimana caranya supaya tidak diulang, supaya mereka yang lakukan, mereka juga yang temukan solusinya, sehingga tidak berlarut-larut dalam kesalahan yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, Pak Sen, saya kira sudah menguasai semua materi yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi harapan saya nanti ada tanggapan, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu terkait kegiatan kita hari ini ya. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Dan saya kira demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon saya dimaafkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, artinya apa? Saya sudah mulai bergerak untuk mengubah mindset kita semua, Bapak Ibu. Dan harapan saya, informasi yang kita terima, mari kita ubah perilaku kita. Mungkin perilaku kita yang masih kurang maksimal, termasuk saya sendiri sebagai materi, dan kita imbaskan kepada rekan-rekan yang lain. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu kegiatan diskusi kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh pemateri, materi yang sangat dekat dengan kita dan sering kita jumpai di dalam kelas sebagai seorang guru. Melangkah ke acara selanjutnya, tanya jawab sebagai umpan balik dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Irmal Gunawan, SPD GR MPD. Kepada Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan atau mungkin ingin merespon materi yang telah disampaikan, dipersilahkan. Ya, silakan Ibu Siti Nusasana. Cek ya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada Bapak Irmal Gunawan atas ilmunya yang sangat-sangat luar biasa. Minta teman-teman kita beri aplaus dulu untuk Bapak Irmal Gunawan atas ilmunya. 30 menit waktu yang cuma sedikit, tapi alhamdulillah ilmu yang sangat luar biasa untuk kami para pendidik di era globalisasi dan era apa namanya ini, era 2023 ya. Banyak yang saya tanyakan ini Bapak Irman ya, minta tolong nanti kami perlu apa namanya tambahan ilmu yang lebih ekstrim lagi seperti itu ya. Yang pertama saya guru SMP Negeri 1 Mangkutanah ya. Di sini siswanya kurang lebih ada hampir 1000 ya, termasuk sekolah yang besar dengan tingkatan rombel yang hampir 30, jumlah kelasnya 30 di situ. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dari kesekian dari tadi pembahasan mulai dari restitusi, dimensi ilusi dan seterusnya, untuk menerapkannya itu sendiri, mengingat peserta didik kita di sini tuh banyak sekali berbagai macam karakter. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D dan seterusnya sampai Z mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah mengalami semua itu. Itu yang pertama, menerapkannya secara apa namanya, secara global dan secara secara tersendiri seperti itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, sedikit ada mungkin ini nanti bagi masukan untuk guru PJOK. Kemarin sempat ada orang tua siswa mungkin dari sekolah di sini, bukan dari sekolah sini, bukan. Dan ini real kisah nyata ya, baru terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Sementara belajar PJOK, belajar olahraga di situ. Ini siswa dia sementara sakit, keadaan sakit di situ. Sudah meminta izin pada guru mata pelajaran. Itu yang pertama.
Di luar daripada itu, ternyata guru mata pelajaran PJOK ini memaksa siswa tersebut untuk ikut belajar di lapangan. Seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, siswa ini dalam keadaan sakit perut, dipaksa dan KB, dipukul oleh guru PJOK. Ini real, nyata, baru terjadi sekitar 2 hari yang lalu, tapi bukan dari instansi di sini. Seperti itu. Mungkin kemarin sempat ada yang share, saya belum bisa berkomentar karena mungkin bisa saya mendapatkan solusi dari sini mengenai ini tadi. Sangat bagus sekali pembahasan budaya positif di situ, Pak Herman. Itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih Ibu Siti Musasana atas pertanyaan serta contoh kasus yang beliau dapatkan, yang tentu saja bersumber dari informasi yang bukan datangnya dari instansi kita ya, bukan. Ya, bagaimana untuk menyikapi kasus tersebut? Langsung saja dijawab oleh pemateri. Ya, baik, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti Musasana. Saya kira pertanyaan ini sangat menarik bagi kita karena ada contoh kasus yang real ya, yang fakta yang terjadi di lapangan, namun bukan di sekolah kita. Bukan, ya baik. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana menerapkan budaya positif ini mengingat jumlah murid kita ini banyak memang ya. Di sekolah kita ini kan hampir 1000 memang, rombelnya hampir 30. Nah, bagaimana bisa kita terapkan budaya ini mengingat jumlah murid kita begitu banyak ya. Saya kira solusinya pertama adalah memang kita harus samakan mindset dulu. Ya. Jadi melalui kegiatan ini yang dihadiri oleh beberapa guru, saya kira nanti bisa menyampaikan kembali kepada teman-teman yang lain, terutama wali kelas. Ya, jadi di sini wali kelas berperan penting untuk mengontrol murid melalui nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan di kelas. Ya, dan terkhusus untuk guru mapel, jangan lepas kendali, jangan sampai berharap bahwa wali kelas sudah menyampaikan, maka kita tidak perlu lagi turun tangan. Ya, saya kira memang kita butuh kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertanyaan Ibu Musa, saya kira memang pertama butuh kolaborasi Ibu ya. Jadi harus kita sampaikan secara formal, lalu kita implementasi di lapangan di setiap kelas yang ada, dan mesti ada tulisan itu supaya bisa dibaca. Ya, 5 prioritas di rapor pendidikan sekolah itu yang pertama adalah literasi. Nah, ini yang masalah. Kalau guru tidak berliterasi, bagaimana muridnya? Yang kedua, numerasi. Yang ketiga, indeks karakter. Nah, karakter ini yang mesti dibangun, harus ada nampak perubahan dari tahun ke tahun. Yang keempat, bagaimana menciptakan iklim keamanan lingkungan sekolah. Nah, ini yang mesti dibangun juga. Kalau iklim keamanan tidak ada, tidak bakalan bisa keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah ini bisa tercapai dengan baik. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah iklim kebinekaan. Di sekolah kita ini merupakan sekolah yang beraneka ragam. Sukunya beragam, agamanya beragam, warna kulitnya pun beragam. Sehingga kalau kebinekaan ini kita tidak bangun dengan baik, maka yakin dan percaya akan kacau ke depan. Ya, ingat hal sensitif termasuk ras agama ketika dipelintir saja sedikit itu bisa berdampak besar. Ya, dan saya melihat syukur 8 tahun lebih saya di sekolah ini kebinekaan itu terjalin dengan baik. Baik teman-teman muslim, teman non muslim, yang Hindu, semua kita akrab ya. Apalagi kemarin kita baru-baru mengadakan family gathering ya, yang sampai ke lintas provinsi berkat inisiasi dari Pak Oscar lagi ya. Lagi-lagi Pak Oscar sebagai akomodator. Tepuk tangan untuk Pak Oscar dulu ya. Iya, harapan kita ke depan bisa kita laksanakan secara konsisten ya. Jadi dengan manajemen keuangan yang baik, manajemen kegiatan yang baik bisa terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan pertanyaan tadi dari Ibu Siti Musasana ya. Jadi butuh kolaborasi dan tuangkan dalam bentuk nyata ya. Jadi kita bentuk dalam kita buat dalam aksi nyata, kita lakukan, kita buat di dalam setiap kelas, di setiap sudut-sudut sekolah ada tulisan, kita berliterasi, kita membaca supaya nilai-nilai positif itu bisa terbangun. Hindari bahasa negatif supaya kita bisa selalu terbiasa dengan hal-hal positif atau hal-hal baru yang ada di sekolah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait contoh kasus yang disampaikan. Ada murid yang sudah kita izin karena mereka murid tersebut kurang sehat,
sakit perut dalam hal ini, tetapi guru tetap memaksakan untuk ikut dalam kegiatan belajar di lapangan. Dalam hal ini mapel PJOK. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, tadi materi sudah saya sampaikan, posisi guru ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Artinya apa? Pada kondisi tersebut, guru ini sudah boleh dikata 100% tidak menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena tidak mendengar apa yang diinginkan murid. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh murid bahwa saya kurang sehat. Harusnya guru mengambil inisiatif. Oke lah, yang lain di luar olahraga, yang ini istirahat. Kenapa? Kan lagi kondisi kurang sehat. Ya, kalau kita memaksakan, ada akibatnya. Boleh jadi yang tersebut sakitnya tambah parah, atau yang kedua boleh jadi orang tuanya akan menuntut kita karena anaknya sakit masih dipaksa untuk ikut olahraga. Iya, saya kira informasi ini menjadi pelajaran untuk kita ya. Semoga di sekolah kita di UPTD SMP Negeri 1 Mangkutana tidak terjadi. Ya, marilah kita memposisikan diri sebagai teman, terlebih menjadi sebagai seorang manajer. Saya kira seperti itu Ibu Musa ya, dari jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Barangkali masih ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, respon, atau tanggapan terkait materi yang telah disampaikan. Ya, silakan Ibu Patiama. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gini Pak, setelah kita mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Irmal Gunawan yang sangat luar biasa, ya, sehingga sempat membuat saya merasa, oh, selama ini yang saya lakukan terhadap anak didik saya seperti ini salah, ya, sehingga ada rasa ingin memperbaiki apa yang salah itu menjadi tidak keliru lagi, ya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, untuk membangun budaya positif, menanamkan budaya positif kepada peserta didik, betul-betul memang kita dituntut untuk super sabar, ya. Sementara kita ini kodratnya manusia biasa Pak, punya batas kesabaran, ya. Nah, yang saya tanyakan, kita kan di sini sudah sudah mengalami semua, merasakan semua bahwa memang karakter anak didik kita di sini betul yang dikatakan Ibu Musa tadi, mulai dari A sampai Z, ya, tidak menutup kemungkinan kita juga di suatu saat kita mengajar ada luapan emosi yang seolah-olah tidak bisa terbendung. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana caranya, ya, mengatasi itu supaya emosi kita pada saat mendapatkan siswa yang seperti itu tidak membuat kita memberikan hukuman yang nantinya akan membuat anak itu menjadi berimbas kepada psikologis anak tersebut. Yaitu saja. Yang kedua Pak, dari budaya positif yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada satu yang saya ini, yaitu membangun keyakinan kelas, ya. Pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya kita sebagai guru memaksimalkan keyakinan kelas itu ke semua peserta didik kita agar menjadi satu peraturan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Patiama. Yang langsung saja direspon oleh pemateri.
Baik, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Patiama atas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama tadi, bagaimana bisa kita ini mengontrol emosi kita sebagai guru, ya, agar kita artinya tidak mengarahkan murid atau mengarahkan diri kita untuk menghukum murid tersebut yang akan berdampak pada beban psikologis. Ya, betul yang disampaikan. Di awal juga ketika saya mendapatkan materi terkait budaya positif ini, langsung saya tersentak dalam hati bahwa ternyata apa yang saya lakukan di sekolah ini jujur banyak yang salah, banyak yang keliru. Saya memposisikan diri sebagai seorang penghukum, belum sebagai manajer, dan terkadang memang sebagai teman, tetapi lebih banyak sebagai penghukumnya, atau bahkan membuat rasa bersalah. Artinya apa? Apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun, saya sudah menganggap itu hal yang baik. Ternyata berdasarkan teori, terutama dari Bapak Ki Hajar Dewantara, itu hal yang keliru. Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara memang menyarankan kita bagaimana bisa membangun trilogi pendidikan itu. Mulai dari Ingan Sok Suntulodo, Ingmadio Manginkarso, Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, inilah guru yang mesti pahami. Iya, jadi dikatakan tadi Ibu Patiama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang super sabar. Betul sekali. Ternyata menjadi guru, digugu dan ditiru harus super sabar. Tetapi tidak bisa kita pungkiri sebagai seorang manusia biasa, terkadang kita lepas kontrol. Dan saya kira itu adalah hal yang wajar Ibu, ya. Jangan juga kita paksa-paksakan diri, ini emosi sudah harus mulut, kita tahan-tahan, bisa-bisa tensi kita yang naik, ya. Luapkan saja selama itu tidak menyakiti murid secara berlebihan. Ya, bagaimana dalam hal ini? Tidak menghukum, tidak, artinya ada tindakan yang kita lakukan, targetnya mengubah perilaku itu. Tidak sampai menghukum, kenapa? Karena ada undang-undang yang membatasi kita. Jangan samakan dengan pendidikan dulu. Semaunya kita mau dipukul pakai kayu, penghapus dan sebagainya bebas. Ya, karena tidak ada undang-undang yang membatasi. Sekarang kita sudah dibatasi dengan undang-undang. Sehingga apa? Memang benar yang disampaikan tadi, super sabar itulah yang mesti kita bangun. Tegur satu kali, belum bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai anak tersebut mau berubah. Tadi saya katakan, sebagai pendidik jangan harap perubahan itu 1-2 tahun, belum tentu. Bisa jadi nanti anak itu ketika tamat dari sini sudah menjadi orang besar, baru datang sama kita, Bu, ternyata benar yang kita sampaikan dulu. Rambut saya mesti rapi, kuku saya mesti bersih. Sekarang Bu, saya jadi pegawai bank, sekarang saya harus rapi masuk kantor. Nah, itulah efek pendidikan yang kita berikan. Iya. Jadi jangan kita, karena seakan-akan guru itu apa yang dia didik hari ini harus cepat kelihatan hasilnya. Tidak Bapak Ibu, ya. Makanya survei membuktikan kadang murid kita yang selama ini mungkin acuh tak acuh di sekolah, mungkin boleh dikata nakal selama di sekolah, ternyata dialah murid yang suatu saat nanti menjadi orang pertama yang menegur kita di saat kita bertemu mereka. Beda dengan murid yang dulu itu cerdas sekali, ada rasa angkuh yang terbangun. Kenapa? Karena tidak sinkron, tidak sejalan dengan karakter yang kita sampaikan, hanya fokus pada akademik semata, sehingga ketika melihat kita acuh tak acuh. Beda dengan anak yang biasa-biasa saja, yang mungkin boleh dikata nakal di sekolah, suka terlambat. Ketika dia berhasil nanti, dialah yang pertama menegur kita. Iya, sehingga apa? Guru mesti seimbang. Sehingga emosi memang perlu dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Sabar, harus sabar Bapak Ibu, ya. Memang harus sabar. Kalau lagi emosi, dulu tenang, minum airnya, mau milih apa. Sehingga satu pesan saya, dan ini saya baca juga dari beberapa teori mengatakan begini. Ketika kita menjadi seorang guru yang tidak sama dengan profesi yang lain, ketika kita bangun tidur beranjak ingin ke sekolah, sebelum naik kendaraan, doanya seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan, hari ini saya akan melakukan perjalanan ke sekolah untuk mendidik murid-murid saya, mendidik generasi bangsa ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkah bagi mereka. Jadi doa kita sudah berkah dari sini. Tiba di sekolah ternyata kita mau rapat misalnya, akhirnya tidak masuk di kelas mengajar. Tapi karena doa guru, kita sebagai guru di rumah sudah bagus, sehingga itu menjadi berkah bagi murid. Iya. Jadi beberapa ustaz katakan, jangan paksakan diri kita ini untuk membuat siswa menjadi cerdas. Ya, karena apa yang kita lakukan itu hanya sepersekian saja. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan terhadap apa yang sudah kita berikan kepada murid. Cukup kita sampaikan saja, niat sudah bagus, kita sudah ajarkan dengan bagus, sisanya Tuhan yang bekerja, bukan kita, ya.
Jadi seperti itu Ibu. Jadi cara mengontrolnya ya perbaiki saja niat. Yang penting kita sudah bagus dari rumah, ya jangan dibawa. Karena tadi habis berantem dengan rumah, tiba di sekolah efeknya berimbas kepada murid. Di sini letak kesalahan kita. Ya, jadi jangan bawa persoalan rumah ke sekolah. Beda kasusnya. Sebaliknya, tidak usah bawa urusan sekolah ke rumah. Itulah gunanya kita bagi, lain di rumah, lain di sekolah. Ya, jangan dibawa karena fokus ke keluarga, fokus juga ke sekolah. Sehingga butuh memang kolaborasi, butuh rasa-rasa super sabar yang harus kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi terkadang kita emosi itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Kita manusia, terkadang kita lepas kontrol. Tapi setelah itu kita sadar diri kembali. Ternyata apa yang saya lakukan ternyata salah. Beranilah meminta maaf kepada murid kalau kita salah. Jangan pasang diri, saya ini kan guru, Anda murid, masa saya mau minta maaf? Tidak. Justru karena kita salah, kita harus sampaikan. Oh, kemarin materi yang saya sampaikan salah. Besok kita sampaikan, mohon maaf anak-anak ya, kemarin itu ternyata ibu keliru di bagian ini. Tolong diluruskannya, ini yang benar. Di situ letaknya kita sebagai guru, ya. Karena kita mesti digugu dan ditiru. Itu pertanyaan pertama dari Ibu Fatia. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan keyakinan kelas di sekolah bagi murid-murid? Ya, ini tadi saya sampaikan. Ya, upayakan saja bahwa kita bisa belajar dari platform yang ada. Lihat videonya, tonton videonya, saling kolaborasi, refleksi dengan teman. Ya, kalau kita merasa bahwa ada teman yang bisa memberikan kita ilmu pengetahuan baru, mari kita belajar. Ya, jangan malu untuk bertanya supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Ya, Bahrudin Lupa mengatakan begini, banyak orang yang salah tapi merasa aman-aman saja. Kenapa? Karena banyak orang yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian, ya. Dan itu yang harus kita pegang, prinsip itu. Kodrat alam dan kodrat zaman memegang peranan penting. Jadi kita ajarkan murid sesuai dengan kodratnya. Jangan larang murid main HP, dilarang main game, tidak boleh. Tetapi dibatasi. Kenapa? Mereka hidup di zamannya, bukan di zamannya kita. Ya, jadi harus diimbangi. Murid pakai HP, guru juga wajib. Guru bisa buat PowerPoint, murid juga bisa. Harus lebih dari itu. Ya, jadi memang kita harus lebih dulu. Ya, di sekolah kita ini SDM kita banyak yang bisa. Dan guru-guru senior juga tidak malu untuk bertanya. Inilah kolaborasi yang sangat bagus di sekolah ini, ya. Tidak ada rasa gengsi, pokoknya semua mau bertanya ketika tidak tahu, ya. Dan mari kita saling membantu. Saya kira itu Ibu atas jawaban dari pertanyaan tadi, saya kira sangat luar biasa dan bisa memandu kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya, karena kita dibatasi oleh waktu, kami berikan satu kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan, ya, kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan tanggapan, dipersilakan. Ya, Pak Oscar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang baik. Pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak pemateri yang saya sebutkan dengan hormat namanya, Bapak Irmal Gunawan SPD di RMPD, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Jujur saya mau katakan bahwa kami 12 orang ini orang yang mungkin bisa satu tingkatan dari teman-teman guru yang tidak hadir hari ini. 14 orang guru yang hadir hari ini merasa bisa satu tingkatan dari teman-teman guru yang tidak hadir hari ini. Ya, melalui kesempatan ini saya hanya memberikan sedikit tanggapan itu tentang kegiatan hari ini. Sangat baik dilakukan bagi kami, teman-teman guru, rekan-rekan guru, karena dengan adanya kegiatan seperti ini kami mampu belajar bersama, membagi atau berbagi wawasan tentang kurikulum merdeka yang sama-sama kita akan lalui bersama ke depan. Contoh tadi ada materi yang sangat baik, itu yang 5 posisi kontrol sebagai guru. Hari ini saya baru tahu tentang itu, ternyata ada 5 posisi kontrol guru ini terhadap siswa. Bukan saja kita ini sebagai penghukum, tapi kita bisa menjadi teman, sahabat, atau menjadi orang tua di sekolah yang ada.
Mungkin kesempatan ini saya hanya mengucapkan banyak terima kasih Pak Irmal atas materi yang kami sudah dapatkan hari ini. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Iya, terima kasih atas tanggapannya Pak Oscar. Kemudian kami berikan kesempatan kepada pemateri untuk memberikan respon balik sekaligus memberikan closing statement untuk kegiatan diseminasi hari ini kepada pemateri dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Terus untuk Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Harapan saya sebagai pemateri pada hari ini materi ini tidak hanya sampai pada diri kita, tetapi bagaimana materi ini bisa sampai pada diri kita, pada orang di sekitar kita, pada rekan, pada mungkin guru-guru yang ada di luar sana, ya, yang belum mendapatkan materi ini. Kenapa? Karena saya kira materi ini sangat berdampak positif bagi karir kita ke depan. Ya, artinya apa? Kita dituntut untuk melakukan transformasi dalam bidang pendidikan. Iya, kita bersyukur Pak Menteri sudah melakukan beberapa terobosan, termasuk salah satunya dengan adanya kurikulum merdeka yang membuat kita merdeka untuk melakukan sesuatu selama itu berada pada koridor yang telah diatur. Ya, tidak juga kita kebablasan, tetapi tetap pada rambu-rambu yang ada. Ya, materi tentang budaya positif ini kita jadikan sebagai implementasi kita dalam setiap kegiatan. Mari kita memikirkan bahwa kita ini sebagai guru ada 5 posisi yang mesti kita pahami. Ya, harapannya adalah posisi kita sebagai manajer yang mesti kita bangun. Bukan sebagai penghukum dan lain sebagainya, tetapi sebagai manajer ketika kita mampu membangun rasa sabar terhadap setiap masalah yang muncul, baik kepada murid, kepada anak didik kita, tapi kita mampu mengontrol itu dengan baik. Kita mampu menjalannya dengan baik, terutama bagi murid-murid yang memang butuh perhatian khusus, ya, karena terkadang memang ada murid yang butuh perhatian lebih dari kita. Tadi disampaikan oleh Pak Oscar, kita sebagai orang tua, ya, jadi tidak hanya di rumah, tetapi di sekolah kita juga harus sebagai orang tua, karena banyak karakter A sampai Z yang mesti kita tahu, yang mesti kita pahami sehingga semua murid bisa terfasilitasi dengan baik. Ya, lakukan pembelajaran diferensiasi misalnya, ada mungkin di kelas, mungkin di luar, mungkin konten produk seperti yang pernah dilakukan oleh Ibu Musa. Saya ingat sekali, mungkin meminta murid melakukannya melalui video, direkam dan lain sebagainya. Itu salah satu fasilitasi kepada murid untuk membangun gaya belajar mereka. Jadi tidak hanya berfokus pada coretan kertas, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi aplikasi yang ada saat ini. Dan saya kira semua sudah tersampaikan dengan baik, ya. Di sekolah kita ini fasilitas ada, SDM ada, jadi tinggal bagaimana kita bisa secara konsisten melakukan itu. Dan mari kita berkolaborasi, semoga kita bisa menjadi guru-guru yang lebih profesional ke depannya, dan harapan saya semua bisa menjadi guru penggerak bagi kita, penggerak bagi sekolah, ya. Sebagaimana moto sekolah kita, Spentana, menginspirasi penggerak, bergerak, berbagi, menginspirasi. Saya kira itu closing statement dari saya, Bapak Moderator, dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Sekian. Ya, terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus kepada pemateri kita. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, selaku moderator sedikit menyimpulkan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Pak Irmal sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam program sekolah penggerak, yaitu melakukan diseminasi modul 1.4. Dari diseminasi tersebut membuka wawasan kita, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Fatihah tadi, membuka wawasan kita semua tentang apa yang sudah kita lakukan. Ternyata banyak hal yang ternyata sering kita lakukan, dan berdasarkan materi yang telah kita dapatkan tadi merupakan hal yang kurang tepat atau belum tepat. Untuk itu marilah kita sama-sama melakukan refleksi diri dari apa yang telah kita lakukan selama ini, kemudian mengimplementasikannya ke dalam aksi nyata di kelas kita masing-masing. Dan semoga kita bisa menjadi seorang guru yang berposisi sebagai manajer dengan tetap memenuhi 5 kebutuhan dasar siswa kita, serta bisa menerapkan disiplin positif di kelas kita masing-masing. Saya kira itu semua yang dapat kita lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri
dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Yakin? Yakin. Coba tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk semangat. Semua. Coba Evan, coba kelas. Ada tidak temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Nah, semua. Alhamdulillah. Ya. Baik, anakku. Pertemuan hari ini, Pak Guru akan membahas tentang keyakinan kelas. Sudah pernah tidak dengar keyakinan kelas? Sudah. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat terwujud dalam setiap aktivitas. Ya, saya kira mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah menyampaikan ya. Kalau dulu keyakinan kelas itu disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Apa saja perbuatan-perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru maupun murid yang menjadi kesepakatan bersama. Ya, dan tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Jadi itu menjadi kesepakatan kita dan itu menjadi pedoman kita dalam bertindak. Ya, bisa dipaham? Bisa. Ya. Nah sekarang, kalau misalkan Pak Guru katakan murid tidak boleh berkelahi, kira-kira apa kira-kira nilai keyakinan yang mesti ada di sini? Murid tidak boleh berkelahi, berarti murid harus saling menghargai, boleh saling menghargai, saling menghormati. Bisa dipaham? Yakin? Ya. Ada yang bisa menyebutkan satu contoh nilai kebajikan yang kalian anggap itu bisa menjadi pedoman kita dalam bertindak, dalam berperilaku di sekolah, terutama di kelas misalnya? Ada? Nilai-nilai apa? Coba Roni. Ya, apa kira-kira satu nilai Roni? Ya, apa kira-kira? Nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang menurut Roni harus diterapkan di kelas. Nah, misalkan apa? Saling menghargai. Aisyah, coba Aisyah, apa kira-kira? Berbuat baik sesama teman. Siapa lagi namanya? Siapa? Evelyn Marcel Syapan. Iya, coba Evelyn, apa satu nilai yang menurut Evelyn yang mesti ada dalam keyakinan kelas? Saling tolong menolong. Iya. Kalau Cecilia mengajak orang, nilai apa kira-kira? Buang sampah pada tempatnya. Berarti selama ini Cecil melihat ada teman yang buang sampah tidak pada tempat. Oh iya. Jadi temannya katakan ada teman yang buang sampah tidak pada tempatnya, sehingga itu melanggar aturan gitu ya. Sehingga harus buat aturan atau kita sebut dengan keyakinan kelas bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Anggun, apa kira-kira Anggun? Kenapa? Berteman dalam perbedaan. Artinya apa itu? Ada yang bisa jelaskan? Berteman dalam perbedaan, ada yang bisa? Tidak membeda-bedakan. Ulfi Fauzia, apa maksudnya berteman dalam perbedaan? Bertoleransi. Berarti yang beda suku boleh berteman begitu? Iya. Saya tanya, siapa namanya? Aulinda Brigita Elene. Brigita ya. Coba, apa menurut Anda itu berteman dengan apa? Apa tadi? Dalam perbedaan. Menurut Aulinda apa? Kenapa? Saling
saling memperhatikan satu sama lain. Berarti tidak memandang suku, agama, begitu ya. Tidak memandang warna kulit, semua sama. Bagus. Nah, sekarang Pak Guru ingin kalian membuat nilai-nilai kebajikan itu menjadi keyakinan kelas, menjadi kesepakatan kita yang tidak boleh kita langgar. Bisa dipaham? Ya, kan pasti dalam setiap aktivitas pasti melihat temannya, oh ini jam pelajaran, malam pergi bermain. Kan begitu ya? Nah, Anda buat aturannya kira-kira supaya mereka itu yang berbuat seperti itu tidak mulai lagi. Nah, terus Anda lagi melihat teman sementara makan permen apa terus dibuang. Ah, ternyata ini tidak bagus. Nah, kita buat sekarang kesepakatannya itu apa yang mesti dilakukan. Bisa dipaham? Ya, Anda lihat temannya hari ini, waduh, saya tadi beli pulpen 2, kok tinggal 1, siapa yang ambil? Oh, berarti ada temannya yang mengambil barang milik temannya ini. Nilai apa kira-kira yang dia langgar? Kita buat kesepakatannya sekarang. Bisa dipaham? Yakin? Iya. Baik, sekarang silakan gunakan sticky note untuk menuliskan nilai apa yang ingin kalian tuliskan. Nanti Pak Guru beri kesempatan untuk menempel di papan tulis. Ya, silakan ditulis sekarang. Nilai apa yang ingin kalian tulis sama kami? Ya, silakan. Iya. Bagi sticky note-nya ini ada sticky note ya, bagi ya. Tidak kemana di rumah. Ya. Silakan Paugar, ada pertanyaan Paugar? Ya, silakan tulis nilai apa? Saling menghargaikan, saling menghormati, ya. Ya, silakan ditulis. Kalian boleh tulis nama juga di situ, boleh? Ya, sticky note, di sticky note-nya tulisnya 1 nilai atau lebih dari 1 juga tidak apa-apa ya, boleh. Nilai apa yang ingin Anda tulis ya, nilai kebajikan apa yang Anda sepakati menurut Anda ya. Ya. Silakan ditulis. Boleh tulis nama juga di atas ya. Yang sudah boleh menunggu. Ya. Bagaimana panelnya sudah? Ya. Ya, silakan kalian tuliskan keyakinan apa yang ingin Anda wujudkan dalam setiap aktivitas, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang ingin Anda wujudkan dalam setiap aktivitas, ya. Gimana? Sudah? Sudah ya? Baik. Ya, sekarang saya meminta untuk ditempel di depan. Ya, silakan bergerak untuk menempel hasil nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kita. Ya, silakan ditempel di depan. Susun dengan rapi. Susun dengan rapi ya. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk. Iya, oke. Yang sudah boleh duduk. Beri kesempatan yang lain untuk menempel. Ya. Oke, yang lain lagi. Yang lain lagi. Oke. Tempel yang rapi. Yang sudah boleh duduk.
Iya. Bagus. Nah, sekarang kalian sudah menempel nilai-nilai kebajikan yang kalian inginkan ya. Sekarang Pak Guru mau baca apa sih nilai kebajikan yang kalian inginkan di kelas ini ya. Yang pertama ini dari siapa ini ya? Dari Vivi. Iya. Katanya Vivi keyakinannya adalah menghargai teman yang berbeda-beda. Nah, menghargai teman yang berbeda. Betul ya. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya, dan yang ketiga, saling membantu. Tepuk tangan untuk Vivi. Terus ada Talita ya. Talita ingin nilai kebajikan yang diangkat yaitu adalah toleransi. Mana Talita? Iya, saling menghargai dan jujur. Tepuk tangan untuk Talita. Ya. Terus ada Muhammad Fajri, saling tolong menolong dan tidak membeda-bedakan. Oke, bagus. Christian Anugrah, membuang sampah pada tempatnya, menghargai teman yang berbeda agama. Mana Christian Anugrah? Iya, bagus. Hayamna, saling menghargai, tidak membedakan satu sama lain. Saya kira sama dengan teman yang lain tadi ya, tidak membeda-bedakan. Terus Fania, saling menghormati antar sesama, bertoleransi, berteman dalam perbedaan, menjaga kebersihan. Bisa dipaham? Iya. Terus dari siapa ini? Cecilia, buang sampah pada tempatnya, saling menghargai walaupun kita berbeda suku dan agama, dan bergotong royong. Oke, bagus. Terus ini tanpa nama ini, siapa ini ya? Saling menghargai satu sama lain, saling menolong dan berbuat baik. Good. Terus datang sekolah tepat waktu, saling menghargai, menghormati Bapak Ibu guru dan bertanggung jawab. Aulinda, Perdita, Eres. Iya, bagus. Theodora, Kalista, tidak membedakan teman, saling toleransi, hidup rukun, selalu membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Ada Evan, saling menghargai antar sesama, saling menolong dan memberi antar sesama. Iya, ingat ya nilai keyakinan kita. Terus Diandra, saling menghargai, saling bertoleransi. Bagus. Terus Bintang, buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan kelas. Berarti mungkin di teman kelas ada yang selalu buang sampah sembarangan ini ya. Sehingga tadi banyak yang mengangkat tentang buanglah sampah pada tempatnya. Logan, tidak membedakan agama orang lain. Iya, bagus. Saya kira ini toleransi. Terus Evelyn, sopan santun, menghargai guru, menaati peraturan yang berlaku. Mantap ya. Evi Rizky, toleransi, berteman tidak memandang apapun, saling menghormati satu sama lain. Iya. Terus Kesia, saling menghargai, saling menghormati, buang sampah pada tempatnya, saling tolong menolong, tidak membedakan satu sama lain. Anggun, berteman dalam perbedaan, gotong royong. Ulfi, saling toleransi, saling membantu. Priscilla Kamidi, buang sampah pada tempatnya, saling menghargai pendapat saat bekerja sama. Juanda, keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Banyak yang buang sampah pada tempat ini ya, berarti mungkin selama ini banyak teman yang sepakat buang sampah, gitu ya? Nah, itu menjadi kesepakatan kita. Jadi ke depan tidak ada lagi seperti itu. Ya? Tempat sampah saya kira banyak bisa dibuang di situ. Datang ke sekolah tepat waktu, berarti ada yang menjadi terlambat itu. Ya? Iya. Terus Roni, saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan. Bagus. Saling menghargai, saling tolong menolong, saling menghargai, toleransi. Evita Parastiti. Terus Tiara Cahyanti, tidak bolos ketika jam pelajaran. Nah, berarti ada yang bolos selama ini ya. Iya, berarti nanti ini kalimatnya hadir tepat waktu dalam kelas. Begitu bahasanya ya. Iya. Terus saling menghargai izin ketika ingin keluar kelas. Aisyah. Iya. Baik. Saya kira inilah semua kesepakatan kelas kita ya, yang menjadi nanti keyakinan kelas akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat terwujud dalam setiap aktivitas. Pak Guru tadi baca bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Artinya apa? Kondisi kelas, kondisi lingkungan selama ini banyak mungkin teman kalian yang sembarang membuang sampah. Nah, dengan adanya kesepakatan keyakinan kelas ini, nilai-nilai yang akan kalian tanamkan. Ketika Anda makan, tidak buang sampah sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Tempat sampah banyak kan? Ya, di sini suku banyak, agama banyak. Jangan saling membeda-bedakan. Ya, bertemanlah dengan siapa saja tanpa memandang sukunya, agamanya dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini menjadi kesepakatan kita bersama dalam pertemuan hari ini, dan harapan Pak Guru semua nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan ini tertanam dalam diri kalian dan tidak hanya dilaksanakan di
di lingkungan sekolah, tetapi juga diimplementasikan dalam kelas sekolah dan di rumah, ya. Bisa dipaham? Tepuk 1, tepuk 5. Ulang, tepuk 5. Tepuk semangat. Iya. Baik anak-anakku, Pak Guru kira demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat memetik banyak pelajaran dari apa yang telah kita lakukan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalani setiap aktivitas baik di sekolah maupun di rumah. Demikian apa yang dapat Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Om Santi 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 Om. Spentana menginspirasi penggerak. Ulang semua. Spentana menginspirasi penggerak. Sekali lagi. Spentana menginspirasi penggerak. Oke, tepuk tangan semua. Ya. Mana Banti?